Halo semuanya, perkenalkan saya Kristiana Novianti dengan NIM 212110016, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas PGRI Pontianak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi etnomatematika, matematika dalam kebudayaan Dayak Kantu Kapuas Hulu. Definisi etnomatematika. Etnomatematika adalah studi tentang bagaimana matematika dipraktikkan dalam berbagai budaya dan konteks sosial, serta bagaimana budaya tersebut memengaruhi pemahaman dan penerapan konsep matematika. Secara sederhana, etnomatematika adalah matematika dalam budaya. Ini mencakup bagaimana kelompok-kelompok budaya yang berbeda seperti suku, kelompok kerja, atau komunitas tertentu mengembangkan dan menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baik, di sini ada pengertian dari suku Dayak Kantu, di mana suku Dayak Kantu adalah salah satu suku yang masih tinggal di daerah Kalimantan Barat, yang dimana masih memiliki budaya akan anyaman yang berbentuk matematika dan bisa dikaitkan dengan etnomatematika. Baik, di sini ada ragam produk anyaman yang berbentuk matematika. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 anyaman. Yang pertama ada anyaman capan berbentuk lingkaran. Dan yang kedua, anyaman tangguy yang berbentuk kerucuk. Dan yang ketiga, ada anyaman beriut yang berbentuk tabung. Dan yang terakhir, ada anyaman klaya yaitu berbentuk persegi panjang. Baik, ini anyaman capan yang berbentuk lingkaran. Di sini kita akan melihat proses anyaman yang dilakukan oleh pengrajin, di mana aspek-aspek yang ada terdapat di pengrajin tersebut. Ada berhitung pada helaian pasaknya. Yang kedua, ada menentukan lokasi seperti peletakannya. Yang ketiga, mengukur jumlah banyak yang digunakan. Dan yang keempat, merancang. Dan yang terakhir ada mendeskripsikan bentuk anyaman tersebut seperti yang dilakukan pada saat ini, di mana dia mendeskripsikannya itu sesuai dengan bentuk lingkaran. Baik, di sini ada anyaman tangguh yang berbentuk kerucut. Nah, ini adalah aspek-aspek etnomatematika yang terdapat saat pengrajin melakukan anyaman tersebut, di mana ada proses berhitung atau berapa banyak yang digunakan untuk melakukan anyaman tangguh tersebut. Terus yang kedua, menentukan lokasi atau peletakannya itu bagaimana. Dan yang keempat, merancang atau membuatnya seperti objek serupa. Terus yang terakhir ada mendeskripsikan anyaman tersebut, yaitu di mana mendeskripsikannya berbentuk kerucut. Baik, berikutnya adalah anyaman beriut, di mana beriut ini berbentuk tabung. Untuk pengrajin sendiri, ini dilakukan orang yang berbeda, di mana ada terdapat aspek-aspek yang sama, yaitu ada aspek berhitung, yaitu menghitung jumlah yang digunakan. Yang kedua ada menentukan lokasi, seperti peletakannya. Yang ketiga ada merancang, bagaimana dia bisa berbentuk objek. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan, digunakan untuk memberi jawaban atau pertanyaan. Baik, ini yang terakhir anyaman klaya yang berbentuk persegi panjang. Ini dilakukan oleh pengrajin yang berbeda, di mana aspek-aspek matematikanya masih terdapat berhitung, yaitu menghitung hari dan jumlah pasaknya atau jumlah daun pandan yang digunakan. Yang kedua ada menentukan lokasi atau peletakannya dan pengambilan bahannya. Yang ketiga yaitu mengukur berapa panjang atau lebar yang digunakan pada anyaman tersebut. Dan yang keempat yaitu merancang, bagaimana membentuk seperti desain objek serupa. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan sesuai yang dijelaskan atau memberikan jawaban pada makna-makna tersebut. Baik,
Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih banyak.